Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hirvianita dari Prodi RMIK ITKN Widya Cipta Wisata. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung menggunakan rumus-rumus pada aplikasi Excel dengan soal berikut. Yang pertama yaitu aritmatika matematika dasar. Langsung saja, yaitu yang pertama saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung rumus penyebelahan di bagian kolom C. Nah, jadi di bagian kolom C, penyebelahan antara A dengan B. Langsung saja ketik bagian sama dengan di keyboard, kemudian klik bagian A3, lalu tekan tombol plus di keyboard, kemudian klik bagian B3, jika sudah langsung saja tekan tombol enter di keyboard. Nah, jadi untuk menghitung penyebelahan aritmatika di Excel seperti itu ya teman-teman. Untuk cara yang kedua di bagian kolom D, yaitu cara menghitung pengurangan antara A dengan B. Langsung saja, yang pertama caranya sama seperti sebelumnya, seperti penyebelahan, ketik bagian sama dengan, kemudian tekan bagian A3, lalu tekan min di keyboard, lalu klik bagian B3, jika sudah langsung saja tekan tombol enter di keyboard. Nah, seperti itu ya cara menghitung pengurangan. Cara yang ketiga yaitu bagian kolom E, yaitu perkalian. Caranya sama seperti sebelumnya, klik bagian sama dengan di keyboard, kemudian klik A3, tekan tombol bintang di keyboard, lalu klik bagian B3, kemudian langsung saja enter. Kemudian cara yang keempat yaitu pembagian. Nah, saja yang pertama yaitu sama dengan, kemudian klik bagian A3, kemudian tekan tombol atau di keyboard, kemudian klik bagian B3, langsung saja tekan tombol enter. Kemudian cara yang kelima yaitu cara menghitung antara perkalian dengan persen. Nah, jadi ini karena menggunakan A, caranya yang pertama yaitu tekan tombol sama dengan, klik, tekan tombol A3 karena menggunakan A, kemudian tekan tombol bintang di keyboard, kemudian ketik 10%, lalu enter di bagian keyboard. Cara yang keenam yaitu perkalian antara B dengan persen. Langsung saja, kemudian klik bagian sama dengan di keyboard, kemudian karena ini menggunakan B, maka klik bagian B3, kemudian tekan tombol bintang di keyboard, lalu ketik 20%, lalu klik enter bagian keyboard. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Kemudian yang cara yang ketujuh yaitu pengurangan antara, kemudian yang dalam kurung perkalian dan persen. Langsung saja, cara yang pertama itu sama seperti sebelumnya, tekan tombol sama dengan di keyboard, kemudian karena ini menggunakan B, klik bagian B3, kemudian tekan tombol min bagian keyboard, buka kurung, kemudian karena ini juga menggunakan B, klik bagian B3 sama, kemudian tekan tombol bintang di keyboard, lalu ketik 20%, dan juga klik enter untuk mengetahui hasil. Jika sudah terhitung semua aritmatika di bagian Excel seperti ini, lalu saja saya akan menghitung di bagian total, klik, kemudian klik bagian auto sum karena akan menghitung total, kemudian pilih di bagian sum. Jika sudah, pastikan di kolom C sudah benar seperti ini, kemudian klik tombol enter di bagian keyboard. Nah, jadi seperti ini cara menghitung total di bagian Excel untuk penjumlahan aritmatika. Langsung saja saya copy untuk total dari kolom C sampai I. Kemudian cara menghitung rumus untuk menghitung rata-rata, kemudian sama seperti pilih bagian auto sum, karena untuk menghitung rata-rata pilih bagian average, kemudian pastikan ini sudah benar. Kemudian klik tombol enter di bagian keyboard. Nah, jadi caranya seperti itu cara menghitung rata-rata. Langsung saja saya copy. Itu jumlah rata-ratanya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu cara menghitung nilai tertinggi, klik sama seperti sebelumnya, klik bagian auto sum, tapi ini pilih yang maksimal, yang max, karena untuk menghitung nilai tertinggi. Kemudian pastikan ini sudah benar. Kemudian klik tombol enter di bagian keyboard. Untuk hasil nilai tertinggi seperti itu ya cara menghitung rumus nilai tertinggi di Excel. Langsung saja saya copy untuk hasil nilai tertinggi bagian kolom C sampai dengan kolom I. Kemudian cara menghitung nilai terendah sama seperti sebelumnya, klik bagian auto sum, tapi pilih yang bagian min karena untuk menghitung nilai terendah. Pastikan ini sudah benar. Jika sudah, klik tombol enter di bagian keyboard. Untuk hasil nilai terendah seperti ini, kemudian saya akan copy untuk menjumlahkan nilai terendah dari kolom C sampai dengan kolom I.
Nah, yang kelima yaitu cara menghitung jumlah item, langsung saja klik, kemudian klik juga sama di bagian auto sum, tapi pilih yang bagian count numbers. Nah, pastikan ini sudah benar. Jika sudah benar, klik tombol enter lagi di bagian keyboard. Nah, seperti itu ya untuk cara menghitung jumlah item di Excel. Kemudian saya copy untuk menghitung jumlah item dari kolom C sampai kolom I. Untuk soal yang kedua ini, saya akan menghitung daftar upah masing-masing karyawan pada tabel di bawah ini yang belum terisi dengan menggunakan rumus di Excel. Langsung saja yang pertama itu saya akan memberikan rumus untuk menghitung upah kerja kotor pada Excel dengan menggunakan rumus jam kerja dikalikan dengan Rp25.000. Langsung saja kemudian ketikkan pada keyboard sama dengan, kemudian klik pada jam kerja, kemudian dikalikan menggunakan tombol bintang pada bagian keyboard. Nah, setelah itu ketikkan angka Rp25.000. Jika sudah, langsung enter pada keyboard untuk mengetahui hasil. Nah, jadi untuk cara menghitung rumus upah kerja pada Excel seperti itu. Nah, yang kedua yaitu saya akan menghitung rumus untuk upah lembur dengan menggunakan rumus pada Excel, yaitu jam lembur dikalikan dengan Rp30.000. Langsung saja yang pertama yaitu ketikkan sama dengan pada keyboard, kemudian klik pada angka jam lembur, lalu dikalikan dengan menggunakan tombol bintang, ketikkan angka Rp30.000. Jika sudah, langsung klik tombol enter pada keyboard. Nah, jadi untuk mengetahui upah lembur, cara menghitung upah lembur seperti itu. Yang ketiga yaitu menghitung total upah dengan menggunakan rumus upah kerja ditambah dengan upah lembur. Langsung saja, pertama, sama seperti sebelumnya, yaitu ketikkan sama dengan pada keyboard, kemudian klik pada upah kerja, kemudian pencet pada tombol tambah pada keyboard, kemudian klik pada angka yang di upah lembur. Jika sudah, langsung klik tombol enter pada keyboard untuk mengetahui hasil total upah tersebut. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Untuk menghitung pajak, yang keempat yaitu menghitung pajak dengan menggunakan rumus di Excel, total upah dikalikan dengan 5%. Jadi langsung saja, untuk pertama sama seperti sebelumnya, yaitu ketikkan sama dengan pada keyboard, kemudian klik pada total upah, kemudian klik tombol bintang untuk mengalihkan, kemudian 5%. Jika sudah, klik tombol enter untuk mengetahui hasil pajak tersebut. Nah, jika sudah akan muncul hasil pajaknya. Untuk yang kelima, yaitu saya akan menghitung rumus total upah pada Excel dengan menggunakan rumus total upah dikurangi dengan pajak. Langsung saja, yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu ketikkan pada tombol sama dengan di keyboard, kemudian klik pada total upah, kemudian klik tombol min atau untuk hasil pengurangan, kemudian klik pada pajak angka yang pajak. Jika sudah, klik tombol enter pada laptop untuk mengetahui hasil total upah. Nah, jadi untuk menghitung hasil total upah pada daftar upah karyawan seperti itu. Untuk selanjutnya, jika sudah menghitung semua dari total upah kerja sampai dengan total upah, yaitu menghitung total upah seluruh karyawan dengan menggunakan rumus di Excel, yaitu yang pertama saya akan menghitung total upah seluruh karyawan menggunakan rumus fungsi statistik sum. Langsung saja, kemudian ketik sama dengan pada bagian keyboard, kemudian ketikkan sum pada keyboard, lalu kurung buka, roll pada bagian I8 sampai dengan I17, dan pastikan juga sudah benar. Jika sudah benar, kurung tutup, kemudian klik enter pada keyboard untuk mengetahui hasil total upah seluruh karyawan. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menghitung rata-rata upah seluruh karyawan menggunakan rumus di Excel, yaitu menggunakan fungsi statistik average karena untuk menghitung rata-rata. Langsung saja, yang pertama yaitu klik sama dengan pada keyboard, kemudian ketik average, kemudian kurung buka, lalu roll pada bagian I8 sampai dengan I17. Dan jika sudah, kurung tutup. Setelah itu, klik enter pada keyboard untuk mengetahui hasil dari rata-rata upah. Jadi seperti itu. Kemudian akan menghitung upah tertinggi karyawan menggunakan rumus Excel, yaitu fungsi statistik max karena menghitung tertinggi. Nah, saja yang pertama itu klik sama dengan, kemudian ketikkan max. Setelah itu kurung buka. Dan jika sudah, roll pada bagian I8 sampai dengan I17. Kemudian jika sudah benar, kurung tutup. Setelah itu, klik enter untuk mengetahui hasil dari upah tertinggi karyawan. Nah, jadi untuk upah tertinggi karyawan yaitu milik dari karyawan atas nama Adrian nomor 2. Untuk yang terakhir yaitu saya akan menghitung upah terendah karyawan menggunakan rumus Excel, yaitu fungsi statistik min. Karena upah yang paling terendah saja, kemudian klik sama dengan, lalu ketik min, kemudian kurung buka, lalu roll pada bagian I8 sampai dengan I17. Jika sudah dan pastikan juga sudah benar, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian klik enter untuk mengetahui hasil dari upah terendah.
depan. Nah, jika sudah mengetahui hasil akan muncul seperti ini. Untuk upah terendah karyawan, yaitu atas nama karyawan Vandio nomor 8. Tambahan, jika ingin menambahkan satuan rupiah di bagian sel, langkahnya yang pertama langsung saja saya akan tambahkan satuan rupiah di bagian upah kerja sampai dengan total upah dengan cara klik bagian upah kerja sampai dengan total upah, kemudian klik bagian kanan, kemudian klik bagian format cell, lalu pilih bagian nanti, kemudian yang bagian decimal base nanti sampai dengan 0. Kemudian di bagian simbol, karena akan menggunakan satuan rupiah, maka pilih yang bagian ya. Kemudian jika sudah, klik OK, maka akan muncul satuan rupiah seperti ini. Soal yang nomor 3, yaitu dengan fungsi if tunggal dan if majemuk menggunakan di Excel, yaitu langsung saja yang pertama yaitu mengerjakan di bagian kolom status atau yang bisa disebut dengan if tunggal. Nah, kemudian ketik sama dengan bagian keyboard, sudah klik bagian tab bagian formula, kemudian klik bagian logika, kemudian klik pilih yang bagian if. Jika sudah seperti ini, kemudian klik di bagian nilai, karena di bagian keterangan yang digunakan lebih dari 75, maka ketik tombol lebih dari 75. Kemudian yang di value if true, karena di sini menggunakan huruf bukan angka, maka ditulis sesuai dengan huruf yang sesuai di keterangan status, yaitu yang di value if true complete. Kemudian yang di bagian value if plus yaitu fired. Jika sudah seperti ini, maka kemudian klik tombol OK. Nah, jika sudah, kita pastikan kita cek terlebih dahulu. Jika sudah semua, maka hasilnya seperti ini. Untuk soal yang nomor 4, yaitu menghitung harga jual buku menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Langsung saja yang pertama yaitu saya akan memberikan rumus bagaimana cara menghitung diskon untuk menghitung harga jual buku menggunakan fungsi VLOOKUP. Yang pertama, ketik sama dengan bagian keyboard, lalu ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka, lalu klik bagian C6, bagian kategori ini. Nah, jika sudah, ketik titik koma. Jika sudah, kemudian mengambil data di blok bagian yang tidak dalam satu tabel, melainkan dalam tabel yang lain atau mengambil dari tabel lain ya. Ini. Kemudian jika sudah, ketik titik koma lagi, kemudian 2, kemudian titik koma lagi, lalu 0, jika sudah tutup kurung. Nah, kemudian klik enter bagian keyboard untuk mengetahui hasil diskon tersebut. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Tentu saja saya akan menghitung harga jual menggunakan fungsi VLOOKUP pada Excel. Yang pertama, rumusnya untuk menghitung harga jual yaitu sama dengan pada keyboard menggunakan rumus harga buku, klik bagian D6, kemudian dikurangi, kurung buka, kemudian D6 atau harga buku lagi, kemudian dikali dengan diskon atau E6. Nah, jika sudah, kurung tutup. Selanjutnya yaitu klik enter bagian keyboard untuk mengetahui berapa hasil untuk harga jual buku tersebut. Hasilnya seperti ini. Untuk soal yang nomor 3 ini menghitung daftar gaji pegawai PT Majemuk Undur menggunakan rumus di Excel yaitu kombinasi VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung saja yang pertama yaitu akan menghitung gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang kurang buka, blok bagian B7, kemudian titik koma, kemudian blok bagian tabel gaji, tabelnya berada di bawahnya, kemudian titik koma, 2, kemudian tekan angka 2, kemudian titik koma lagi, 0, kemudian tutup kurung. Dan kita sudah kunci agar tidak ada atau sesuai dengan sama di bawah tabel ini. Masih sama dan 4, kemudian bisa terkunci, kemudian tekan tombol enter pada keyboard untuk mengetahui hasilnya. Kemudian kedua itu akan menghitung tunjangan. Yang pertama menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama ketik sama dengan keyboard, kemudian klik VLOOKUP, kurung buka, kemudian blok bagian B7, ketik titik koma pada keyboard, kemudian sama blok juga pada bagian tabel bagian di bawah, kemudian titik koma, ketik juga, kemudian titik koma, 0, kemudian tutup kurung. Jangan lupa diberi kunci. Jika sudah, kemudian tekan tombol enter pada keyboard untuk mengetahui hasilnya.
Langsung saja. Yang ketiga itu saya akan menghitung transportasi. Untuk rumusnya sama menggunakan VLOOKUP. Yang pertama sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, kurung buka, kemudian blok bagian B7, kemudian ketik titik koma, lalu blok bagian tabel gaji. Setelah itu titik koma, ketik angka 4, titik koma lagi, kemudian angka 0, tutup kurung. Jika sudah, jangan lupa kunci. Nah, jika sudah selesai mengunci, kemudian tekan tombol enter untuk mengetahui hasil transportasi. Untuk kemudian saya akan menghitung total gaji menggunakan rumus yang sesuai dengan keterangan di bawah ini, yaitu dengan cara penjumlahan antara gaji pokok dengan tunjangan dan juga transportasi. Langsung saja yang pertama yaitu ketik sama dengan, kemudian karena untuk menghitung total maka ketik sum, kurung buka, kemudian blok bagian gaji pokok sampai dengan transportasi. Kemudian jangan lupa berikan kurung tutup. Jika sudah, maka tekan tombol enter untuk mengetahui total gaji tersebut. Langsung saja. Nah, untuk kemudian saya akan menghitung pajak, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk caranya yang pertama yaitu sama, ketikkan sama dengan pada keyboard, kemudian ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka, lalu blok bagian B7 lagi, kemudian titik koma, kemudian blok bagian tabel pajak, karena kita akan menghitung pajak, blok semua. Jika sudah, titik koma lagi, kemudian 2, kemudian tutup kurung, karena menghitung pajak sesuai dengan keterangan bawah ini, dengan cara total gaji dikalikan pajak, maka kemudian dikalikan dengan total gaji. Nah, jika sudah, maka berikan kunci lagi agar tidak teracak, atau sama dengan sesuai dengan tabel pajak yang di bawahnya. Nah, jika sudah, kemudian tekan tombol enter untuk mengetahui hasil pajak tersebut. Nah, jika sudah seperti itu, selanjutnya itu saya akan menghitung rumus gaji bersih sesuai dengan keterangan di bawahnya, yaitu gaji bersih itu dengan rumus total gaji dikurangi dengan pajak. Langsung saja sama dengan, kemudian blok bagian G7 atau total gaji, kemudian tekan min, kemudian tekan blok pada H7 atau pajak. Setelah itu langsung tekan tombol enter untuk mengetahui gaji bersih. Nah, kemudian jika sudah mengetahui hasil semua mulai dari gaji pokok sampai gaji bersih, selanjutnya yaitu saya akan menghitung total dari seluruh gaji yang ada di tabel ini. Yang pertama, karena untuk menghitung total menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian kurung buka, blok bagian yang akan ditotal mulai dari B7 sampai dengan B11, dan pastikan juga benar. Dan jika sudah, kurung tutup, selanjutnya enter untuk mengetahui hasil total tersebut. Nah, maka caranya seperti itu untuk nomor 5.